Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalu talana bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yasabbar yusabbirhullah. Al-hadis. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah, kita tetap diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang tiada taranya, kenikmatan kesehatan, kenikmatan penglihatan, kenikmatan pendengaran, dan yang terutama adalah nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah ke junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita ke dalamnya selaku umat yang taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala SMP 2 Dayakolot yang saya hormati, para guru dan staf TU yang saya hormati, dan kepada seluruh siswa baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang saya cintai. Dalam kesempatan ini kami insya Allah akan memberikan beberapa informasi akademis menyangkut keadaan terakhir di sekolah kita, khususnya dalam hal pembelajaran dan jadwal ke depan yang akan kita hadapi, yaitu PTS baik bagi kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Anak-anak yang kami cintai, seperti yang kita sedang laksanakan, bahwa pembelajaran di SMP 2 Dayakolot sedang berjalan dalam 2 metode, yaitu melalui daring dan luring. Alhamdulillah, menurut data terakhir, keadaan kita, pembelajaran kita yang daring, sebagai contoh misalnya kelas 7, dari jumlah seluruhnya itu 352 siswa, itu
ada 31 siswa yang melaksanakan luring. Atau misalnya di kelas 8 dari jumlah 450 siswa juga ada sekitar 30 siswa yang luring. Jadi harapan mudah-mudahan yang tidak tercatat dalam luring ini semuanya ikut melalui atau ikut pembelajaran secara daring. Kemudian kalau kelas 9 dari jumlah 409 siswa itu ada 57 siswa yang luring. Jadi dari 409 itu ada 57 yang luring. Jadi sekitar 352 siswa mengikuti pembelajaran secara daring. Tapi ini juga masih harus dikaji data yang sebenarnya. Mudah-mudahan nanti sebelum pelaksanaan PTS, Ibu dan Bapak wali kelas mendata kalian. Barangkali atau mungkin kami meyakini di antara kalian itu ada yang tidak mengikuti pembelajaran daring atau bahkan juga tidak mengikuti pembelajaran luring. Jadi kalau yang Bapak alami itu memang beberapa kelas ada siswanya yang 1 atau 2 siswa yang tidak belajar secara daring maupun secara luring. Nah, mudah-mudahan di bulan yang akan datang ini, bulan Maret, mudah-mudahan semua bisa terdata lagi, terutama anak di beberapa kelas yang 1 atau 2 anak di beberapa kelas yang memang tidak mengikuti daring maupun luring itu supaya didata kembali kejelasannya bagaimana, sehingga diharapkan nanti pada awal Maret itu semuanya sudah mengikuti pembelajaran baik daring maupun luring. Anak-anak, pada bulan depan, Senin, bulan Maret, kita udah masuk ke bulan atau minggu pelaksanaan penilaian tengah semester dalam semester 2 ini. Insya Allah, kalau menurut kalender pendidikan kita, PTS akan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret. Tapi ini kalian tinggal tunggu informasi besok atau lusa, tepatnya kapan. Mengingat dalam kesempatan sekarang ini, PTS semester genap ini biasanya hanya diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8 saja. Tapi mengingat pembelajaran kita itu seperti ini, maka ada kemungkinan pelaksanaan PTS juga dilaksanakan oleh kelas 9. Nah, bila memang tanggal 8 kita laksanakan PTS, maka pada minggu berikutnya kelas 9 sudah mulai memasuki praktek ujian atau ujian praktek. Itulah makanya hanya sekedar ancer-ancer.
praktek itu bisa ada atau mungkin bisa dilaksanakan atau mungkin juga tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, tunggu kami akan koordinasi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah, juga dengan Dinas, apakah pelaksanaan praktek ini wajib dilaksanakan atau tidak. Nah, seandainya praktek kelas 9 tidak dilaksanakan, maka ada kemungkinan pelaksanaan PTS itu kita mulai pada minggu berikutnya. Jadi bukan tanggal 8, tapi sekitar tanggal 15 bulan Maret. Oleh karena itu, tunggu informasi dalam beberapa hari ini. Karena memang tadi juga kami masih perlu juga dengan data akuratnya mengenai keikutsertaan kalian dalam pembelajaran ini. Tadi udah jelaskan bahwa yang daring dengan luring itu mungkin di antaranya, dan yang Bapak tahu ada di beberapa kelas yang Bapak ajar itu ada yang memang tidak mengikuti daring atau tidak mengikuti luring. Ini mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini ke depan itu bisa didata secara akurat oleh wali kelasnya masing-masing. Itu yang pertama. Jadi kelas 9 seandainya kita melaksanakan ujian praktik, maka pelaksanaan PTS ada kemungkinan pada tanggal 8. Tapi seandainya praktik ini tidak dilaksanakan, maka bukan tidak mungkin pelaksanaan PTS maju lagi. Jadi tanggal 15 bulan Maret. Nah, anak-anak, setelah kalian melaksanakan PTS, insya Allah, menurut jadwal atau kalender yang kami sepakati, pada tanggal 19 Maret itu akan dilaksanakan pembagian rapot PTS. Jadi hasil dari PTS-nya itu, hasil dari ulangan PTS kalian, itu akan dibagikan hasilnya pada tanggal 19. Nah, itu bisa saja juga menjadi maju apabila pelaksanaan PTS-nya juga menjadi tanggal 15. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya, kita memang akan terhalang oleh kegiatan bulan Ramadan. Jadi mungkin kita pelaksanaan Ramadan dan beberapa minggu di awal Ramadan mungkin kita belajar seperti biasa, tapi nanti itu setelah bulan Ramadan kesempatan kita mungkin hanya seminggu atau 2 minggu. Baru kita melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi memang waktunya kita sangat singkat. Oleh karena itu, Bapak harapkan dalam kesempatan kali ini, terutama bila di antara teman kalian dan kalian tahu ada yang tidak aktif belajar, segera ajak lagi untuk belajar. Jadi
coba lebih giat lagi belajarnya. Dan kita memang dalam hal ini perlu kesabaran. Seperti hadis yang Bapak sebutkan tadi. Wa may yasabbar yasabbaru Allahu ta'ala. Maksudnya begini. Barang siapa yang berbuat sabar, gitu maksudnya, atau kita melakukan bersabar, maka Allah akan memudahkan kita menjadi orang penyabar. Jadi bila kita berusaha bersabar, maka Allah mudahkan sehingga kita menjadi orang yang bersabar. Anak-anak, yang terakhir mungkin ini supaya kalian juga ketahui bahwa untuk kelas 9 itu udah 2 tahun ini kita tidak melaksanakan UNBK seperti kakak-kakak kelas kalian yang lalu. Jadi ada kemungkinan tahun ini pun tidak dilaksanakan UNBK, tapi akan dilaksanakan USBN, ujian sekolah berstandar nasional, itu sekitar tanggal 5 April. Jadi ini persiapkan diri kalian, sadar atau tidak sadar, memang kalian akan sampai kepada takdir kalian. Apakah kalian bisa lulus dari SMP Negeri 2 Dayakolot atau kalian mengulang? Nah, dalam kondisi seperti ini, yang menjadi syarat utama kelulusan adalah keikutsertaan kalian dalam proses pembelajaran. Jadi, dalam hal ini kehadiran sangat diperhitungkan di dalam menentukan kelulusan kalian, meskipun itu bukan satu-satunya faktor kelulusan kalian. Demikian juga dengan kenaikan kelas. Jangan berharap kalian yang tidak ikut daring, tidak ikut luring, bahkan tidak memberi kabar apapun kepada kami, jangan berharap kalian naik kelas. Pasti kalian akan mengulang di kelas yang sama, di tingkat yang sama. Jadi syaratnya hampir mirip, yaitu ikuti pembelajaran. Dalam hal ini kehadiran kalian sangat diperhitungkan untuk naik dan tidak naik. Tentu saja kriteria lainnya ada, misalnya tidak terlibat kenakalan remaja, narkoba, dan semacamnya. Jadi anak-anak, jaga diri kalian, tetap belajar, fokus, konsisten, dan bersabar. Insya Allah, dengan sabar, semua kendala akan diatasi dengan mudah dan baik, karena Allah pasti akan selalu membantu kita, orang yang bersabar. Anak-anak, Bapak harap ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya untuk nonton video ini, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak guru yang konsisten
mengajar kalian. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkah bagi kita semua. Sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.